Yang pertama, aliran barang, ekspor, impor, dan ekspor neto. Ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Dengan meningkatnya jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, maka hal ini juga akan meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut. Sebagai contoh, negara Indonesia mengekspor udang sebagai hasil laut ke negara Malaysia. Manfaat melakukan kegiatan ekspor ini adalah meningkatkan devisa negara, memperbaiki ekonomi negara, dan memperkenalkan produk lokal ke mancanegara. Impor. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Dalam analisis makroekonomi diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri atau impor suatu negara adalah kemampuan membayar atau daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Makin tinggi kemampuan membayar atau daya belinya, maka makin tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya. Maka, tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasionalnya. Sebagai contoh, dikarenakan keterbatasan alat, teknologi, suku cadang, dan tenaga ahli, maka Indonesia mengimpor kendaraan dari Jepang. Manfaat melakukan kegiatan impor ini adalah memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan, memperoleh teknologi modern, dan memperoleh bahan baku. Ekspor neto. Ekspor neto merupakan nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurangi nilai barang dan jasa yang diimpor dari negara lain. Pengurangan ini dilakukan karena impor barang dan jasa dimasukkan dalam komponen PDB atau produk domestik bruto yang lain, seperti konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Nama lain ekspor neto adalah neraca perdagangan atau trade balance. Dalam perekonomian terbuka, ekspor neto memiliki pengaruh yang harus diperhitungkan. Jika nilai ekspor neto lebih kecil dari 0 atau negatif, maka neraca perdagangan mengalami defisit atau trade deficit. Jika nilai ekspor neto lebih besar dari 0 atau positif, maka neraca perdagangan mengalami surplus atau trade surplus. Sebagai contoh, sebuah rumah tangga membeli Nissan Terra seharga 464 juta dari pembuat mobil asal Jepang. Transaksi ini meningkatkan konsumsi sebesar 464 juta karena pembelian mobil tersebut merupakan bagian dari pembelanjaan konsumen. Di sisi lain, transaksi ini juga mengurangi ekspor neto sebesar 464 juta karena mobil tersebut merupakan barang impor. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor, impor, dan ekspor neto suatu negara. Yang pertama, selera konsumen terhadap barang domestik dan asing. 2. Harga barang dalam negeri dan luar negeri. 3. Nilai tukar di mana orang-orang dapat menggunakan mata uang domestik untuk membeli mata uang asing. 4. Pendapatan konsumen di dalam negeri dan di luar negeri. 5. Biaya transportasi barang dari suatu negara ke negara lain. 6. Kebijakan pemerintah terhadap perdagangan internasional. Aliran keluar modal neto merupakan keluarnya dana atau modal dari dalam negeri ke luar negeri baik secara langsung maupun tidak langsung. Rumusnya yaitu aliran modal neto sama dengan pembelian aset asing oleh warga domestik dikurangi pembelian aset domestik oleh warga asing. Sebagai contoh, warga Singapura membeli saham perusahaan mobil Hong Kong sehingga meningkatkan aliran keluar modal neto Singapura, atau warga Filipina membeli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura sehingga menurunkan aliran keluar modal neto Singapura. Aliran modal neto dapat berdampak positif maupun negatif. Ketika aliran modal neto positif, suatu negara dikatakan mengalami aliran keluar modal karena banyaknya warga domestik yang membeli aset asing dibandingkan warga asing yang membeli aset domestik. Ketika aliran modal neto negatif, suatu negara dikatakan mengalami aliran masuk modal karena sedikitnya warga domestik yang membeli aset asing dibandingkan warga asing yang membeli aset domestik. Variabel penting yang mempengaruhi aliran keluar modal neto. Yang pertama, suku bunga real yang dibayarkan pada aset asing. Lalu yang kedua, suku bunga real yang dibayarkan pada aset domestik. Yang ketiga, resiko ekonomi dan politik dalam memegang aset luar negeri. Lalu yang terakhir, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kepemilikan asing
aset domestik. Lalu, ada persamaan ekspor neto dengan net capital outflow. Ekspor neto dan aliran keluar modal neto masing-masing mengukur jenis ketidakseimbangan dalam pasar. Ekspor neto mengukur ketidakseimbangan antara ekspor dan impor suatu negara, sedangkan aliran keluar modal neto mengukur ketidakseimbangan antara jumlah aset asing yang dibeli oleh warga domestik dan jumlah aset domestik yang dibeli oleh warga asing. Dalam perekonomian, ketidakseimbangan ini harus mengimbangi satu sama lain, yaitu aliran keluar modal neto selalu sama dengan ekspor neto. Rumusnya yaitu NCO sama dengan NX. NCO itu aliran keluar modal neto, sedangkan NX ekspor neto. Sebagai contoh, seseorang yang tinggal di Amerika Serikat menjual perangkat lunak kepada konsumen Jepang senilai 10.000 yen, kemudian diinvestasikan ke dalam ekonomi Jepang sehingga memperoleh aset asing atau mata uang Jepang. Maka peningkatan dalam ekspor neto Amerika Serikat sejalan dengan peningkatan dalam aliran keluar modal neto Amerika Serikat. Hai, saya Aldi dengan NIM 22075111160 dengan absen 06. Di sini saya akan membahas tentang materi tabungan, investasi dan hubungannya dengan aliran internasional serta nilai tukar nominal dan nilai tukar real. Oke, saya akan membahas materi pertama, yaitu tabungan, investasi dan hubungannya dengan aliran internasional. Jadi tabungan suatu negara itu harus sama dengan investasi domestiknya ditambah dengan arus modal netonya. Dan kata lain, ketika warga negara domestik menyimpan pendapatannya untuk masa depan, pendapatan tersebut dapat digunakan untuk membiayai akumulasi modal domestik atau dapat digunakan untuk membiayai pembalian modal asing. Persamaan ini seharusnya tidak asing. Ketika menganalisis peranan sistem keuangan, identitas ini dipertimbangkan untuk kasus perekonomian tertutup. Dalam perekonomian tertutup, aliran keluar modal neto adalah 0, sehingga tabungan sama dengan investasi. Sebaliknya, perekonomian terbuka memiliki dua penggunaan tabungannya, yaitu investasi domestik dan aliran modal neto. Nah, itu bahasan sedikit tentang tabungan, investasi dan hubungannya dengan aliran internasional. Selanjutnya adalah nilai tukar nominal. Nilai tukar nominal adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukarkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Contohnya, ketika seorang menukar 25 baht Thailand dengan $1 Singapura. Nah, sedangkan kalau nilai tukar real itu adalah nilai yang digunakan seseorang untuk menukarkan barang dan jasa suatu negara dengan barang dan jasa dari negara lain. Studi kasus dampak perang Rusia dan Ukraina dalam perekonomian Indonesia. Rusia dan Ukraina memulai invasi mereka pada tanggal 24 Februari 2022. Seperti yang kita ketahui bahwa Rusia merupakan salah satu eksportir minyak terbesar dalam perekonomian dunia. Dikarenakan oleh perang ini, harga minyak bumi meningkat pesat menjadi $100 per barelnya. Harga ini merupakan tingkat harga tertinggi selama 8 tahun terakhir. Selain harga minyak, harga gandum juga meningkat mencapai harga $3,14 per kilogramnya. Konflik dari kedua negara ini memiliki dampak yang sangat besar bagi perekonomian dunia karena minyak bumi dan gandum merupakan bahan pokok yang sangat dibutuhkan. Jadi kenaikan dari harga barang pangan dan bahan sumber energi mendorong terjadinya kenaikan harga komoditas lainnya yang akan meningkatkan tingkat inflasi dari suatu negara. Hal tersebut harus diwaspadai oleh pemerintah. Pemerintah harus mulai aktif dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar peningkatan inflasi dapat dikendalikan, mulai dari mencari alternatif memasok gandum dari negara lain dengan kontrak jangka panjang untuk memastikan pasokan harga gandum stabil, ataupun dengan mendorong produksi gandum dalam negeri. Pemerintah juga harus mengoptimalkan penggunaan energi gas
Untuk pemerintah juga harus mengoptimalkan penggunaan energi dan gas untuk industri dan dalam rumah tangga agar ketergantungan akan minyak bumi berkurang. Simpulan, ekspor adalah kegiatan menjual barang dalam negeri ke luar negeri. Impor adalah kegiatan membeli barang luar negeri dari dalam negeri. Ekspor neto adalah nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurangi nilai barang dan jasa yang diimpor dari negara lain. Aliran keluar modal atau net capital outflow merupakan keluarnya dana atau modal dari dalam negeri ke luar negeri baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ekspor neto dan aliran keluar modal neto masing-masing mengukur jenis keseimbangan dalam pasar. Dalam perekonomian, ketidakseimbangan ini harus mengimbangi satu sama lain, yaitu antara aliran keluar modal neto selalu sama dengan ekspor neto. Tabungan dan investasi suatu negara sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Produk domestik bruto terbagi ke dalam 4 komponen, yaitu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Nilai tukar nominal atau nominal exchange rate adalah nilai yang digunakan seorang saat menukar uang negara dengan mata uang negara lain. Sedangkan nilai tukar real atau real exchange rate adalah nilai yang digunakan saat menukar barang dan jasa suatu negara dan barang jasa dari negara lain. Saran, net ekspor merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menentukan PDB suatu negara. Makin tinggi net ekspor negara tersebut, maka makin baik perkembangan ekonominya. Oleh karena itu, sebaiknya suatu negara mengekspor lebih banyak barang dan jasa dibandingkan mengimpor. Tabungan investasi sangat penting untuk perekonomian jangka panjang. Akan lebih baik kegiatan ini dilakukan seawal mungkin. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk melaksanakan kegiatan investasi maupun menabung di usia dini. Untuk meningkatkan nilai nominal suatu uang dari suatu negara, masyarakat harus lebih produktif dalam perekonomian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata ataupun kalimat, kami mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih.